Bab 3701. Lurain dan Mart bertukar pandang sebelum mereka duduk untuk beristirahat juga, tidak berani mengendur sama sekali. Sebelum ini, mereka berpikir bahwa Jack akan menjadi target utama dan mereka berdua tidak akan banyak mempengaruhi situasi, tetapi tampaknya tidak ada kepastian pada saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di babak selanjutnya. Mereka bertiga duduk dan beristirahat selama setengah jam penuh sebelum mereka bangun untuk melanjutkan. Kali ini, tidak ada yang membuang waktu dengan kata-kata. Mereka waspada penuh saat mereka menghadapi tantangan berikutnya. Ketika Jack berjalan 7 langkah ke depan, ketiganya menahan napas pada saat bersamaan. Mata mereka terbuka lebar saat pandangan mereka melesat kemana-mana, mencoba mengamati setiap perubahan kecil di sekitar mereka. Namun, mereka terkejut melihat bahwa di sekitar mereka sepi. Tidak ada yang berubah sama sekali, dan mereka bahkan tidak bisa mendengar suara mengintip. Itu sangat sunyi sehingga sepertinya tidak ada yang terjadi. Namun, mereka bertiga tidak akan sebodoh itu untuk berasumsi bahwa Seven Death's Array telah rusak. Apapun bisa terjadi kapan saja, jadi mereka tetap waspada. Waktu perlahan berlalu. 5 menit berlalu tanpa terjadi apa-apa. Mereka bertiga mulai kehilangan kesabaran. Bisakah array tidak diaktifkan? Apakah mereka perlu terus maju untuk mengaktifkan larik berikutnya? Berbagai pikiran muncul di kepala mereka. Mereka bertiga agak bimbang untuk sesaat. Setelah beberapa saat, Lurain mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya ada masalah. Ayo maju, tentunya kita tidak bisa terus seperti ini." Saat dia mengatakan itu, Mart terkekeh dan berkata, "Apakah kamu gila? Array 7 kematian tidak dibuat oleh anak-anak. Tidak mungkin itu bisa rusak atau bermasalah secara acak. Array sudah diaktifkan. Kita hanya perlu tunggu. Berhentilah menjadi orang bodoh yang kurang ajar, mengerti? Kamu ingin terus maju. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Apakah kamu akan bertanggung jawab? Mengapa aku mendapatkan rekan satu tim sepertimu? Itu satu hal jika kamu tidak berguna, tetapi aku bahkan memberikan saran yang mengerikan." Mart tampak sangat marah, dan kata-katanya semakin keras saat dia berbicara. Jack hanya bisa mengangkat alis saat dia memandang Mart dengan aneh. Kapan pria itu menjadi pemarah? Meskipun Mart telah bertengkar dengan Lurain sebelum ini, sebagian besar waktu, Lurainlah yang memulainya. Bahkan jika dia melawan, Mart biasanya hanya akan mengejek. Kali ini, dia praktis marah. Sepertinya dia telah mengumpulkan terlalu banyak amarah dan mulai kehilangan kendali. Lurain sudah sangat membenci Mart sejak awal, tapi dia tidak pernah berani melakukan apapun karena Jack. Namun kali ini, kata-kata Mart terlalu tak tertahankan. Lurain langsung meledak. Lurain mengertakkan gigi dan balas berteriak pada Mart, "Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri, anjing. Aku tidak peduli denganmu sebelum ini karena aku tidak bisa membunuhmu sekarang. Aku tidak percaya kamu mengambil itu sebagai tanda untuk berbicara sombong padaku seperti itu. Mart, dengarkan baik-baik. Begitu kita keluar, aku akan memastikan kamu memohon belas kasihan. Aku akan menghajarmu setengah mati sebelum aku mengulitimu hidup-hidup dan mengambil darah jantungmu. Itu akan menjadi nilai terakhirmu, akan pernah menghasilkan." Heartblood adalah topik yang sangat sensitif bagi para prajurit dari dunia kelas 3. Lagi pula, banyak prajurit dari dunia kelas 3 telah disiksa sampai mati karenanya. Hitungan kematian tidak terukur, dan itu adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi mereka. Lurain memukul Mart di tempat yang menyakitkan. Mart tidak tahan lagi saat dia berbalik dan mengangkat pedangnya, mengarah tepat ke Lurain. "Baiklah, ayolah. Mari kita lihat siapa yang mendapatkan siapa darah jantung pada akhirnya. Jangan mengira aku takut padamu hanya karena kau sedikit lebih kuat, Lurain." Bab 3702. Pada saat itu, Mart tampak seperti orang gila karena marah. Dia memelototi Lurain dengan kejam. Lurain juga tidak akan mundur. Keduanya saling melotot penuh kebencian, seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Kebencian di hati mereka telah mencapai batasnya. Mart menyipitkan matanya, mengangkat pedangnya juga. Dengan Lurain di depannya, semua fokusnya tertuju padanya. Sejak bertemu Lurain, keduanya tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar satu sama lain dan memiliki argumen yang tak terhitung jumlahnya juga. Mart merasa seperti dia tidak pernah begitu membenci seseorang dalam hidupnya. Jika bisa, dia ingin menguliti Lurain hidup-hidup.
Mart berteriak, jangan pikir aku tidak bisa membunuhmu, Lurain. Kamu tidak bisa membuatku marah lebih dari yang sudah kulakukan. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu melewati ini, mudah. Aku tidak lebih lemah darimu dalam pertarungan sampai mati. Saat dia mengatakan itu, Mart tampak terpancar dengan frustrasi. Lurain menyipitkan matanya saat dia memandang Mart dengan jijik. Dia memiliki sedikit ejekan di matanya juga. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku jika kamu melakukan itu? Pada akhirnya, kamu masih lebih lemah dariku, itu sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Aku juga seorang pejuang dari dunia kelas 3, jadi kartu truf macam apa yang bisa kamu miliki? Semua prajurit dari dunia kelas 2 memiliki milik kita. Kamu sama sekali tidak cocok untuk kuda-kuda ke-6ku. Mart meledak marah. Jurus ke-6. Apakah menurutmu aku idiot? Kamu hampir tidak bisa menggunakan jurus ke-6mu. Itu hanya gertakan maaf, jadi berhentilah bertingkah seperti kamu mengerti. Lurain menggertakkan giginya. Baiklah, kamu berani meremehkanku. Aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan di antara kita. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Keduanya sudah berdebat sampai suasana tegang. Mereka sudah saling membenci sejak awal, tetapi kehilangan kesabaran membuatnya jauh lebih buruk. Jika Jack tidak ada di sana, mereka mungkin sudah mulai berkelahi. Jack mengerutkan kening dan tetap diam sepanjang waktu. Matanya yang dingin mengamati Mart dan Lurain. Pada saat itu, dia sangat frustrasi. Tidak hanya keduanya tidak membantu, tetapi mereka juga memperlambatnya. Bahkan pada titik ini, mereka berdebat sampai pada titik di mana tampaknya tidak dapat didamaikan. Tangan Jack sedikit gemetar, merasa seperti kehilangan kesabaran yang belum pernah dia alami sebelumnya. Keduanya selalu bertengkar seperti wanita tua. Itu sangat membuatnya frustrasi sehingga dia ingin menamparkan mereka. Sambil mengerutkan kening, Jack membentak, kalian berdua sangat menyebalkan. Diam, sekarang. Bahkan pada saat ini, kalian masih sering bertengkar. Apa gunanya? Kalian tidak akan mencapai apapun, dan yang akan kalian lakukan hanyalah membuat situasinya lebih buruk. Teriakan Jack membuat mereka menutup mulut sejenak, tapi mereka masih saling melotot tajam, ingin mencabik-cabik satu sama lain. Jack mengira teriakan peringatannya menenangkan kedua pria itu, namun Mart, yang biasanya menghindari masalah, tampak seperti orang yang berbeda. Hanya dalam beberapa saat, dia berbicara lagi, Jack, kamu tidak bisa melepaskannya. Dengarkan saja apa yang dia katakan. Dia pikir kita sama sekali tidak layak diperhatikan. Dia selalu menempatkan dirinya pada posisi yang tinggi, tumpuan. Anda telah dengan jelas menunjukkan betapa kuatnya prajurit dari dunia kelas 3, tetapi dia masih membuat dirinya buta akan hal itu. Bab 3703. Jack mengerutkan alisnya dan menatap Mart dengan dingin. Saat itu, wajah Mart memerah, bahkan ekspresinya pun terlihat bengkok. Seolah-olah kata-kata Lurain menyulut api yang berkobar di dalam dirinya, mengutuknya hingga kehilangan kendali atas emosinya. Lurain membentak setelah mendengar kata-kata Mart. Dia segera berteriak membelanya, Jack, ku beritahu, aku tidak pernah takut padamu. Aku akui kamu lebih kuat dariku, tapi jangan berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena itu. Aku kenal orang yang lebih kuat darimu, dan mereka akan melindungiku saat dibutuhkan. Kamu tidak berani membunuhku di sini, dan kamu tidak bisa membunuhku ketika kita keluar berkat aturan juga. Kamu hanya memakai topeng karena kamu takut identitasmu akan terungkap. Jika kamu jangan biarkan aku pergi, aku akan menyebarkan berita. Bahkan jika aku mati, aku akan memastikan kamu tidak bersenang-senang. Lurain memerah sepenuhnya. Pada saat itu, dia juga kehilangan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak peduli apakah dia hidup atau mati lagi, selama dia memastikan untuk menyuarakan rasa frustrasinya. Jack mengerutkan kening saat dia memanggil energi sejati di tubuhnya. Dia mencengkeram pedang abu-abunya dengan erat, dan itu mulai berdengung. Lurain melewati batasnya, benar-benar membuatnya marah. Tidak ada gunanya meninggalkan pria itu hidup-hidup. Hanya dengan membunuh orang itu, semuanya akan terpecahkan. Mart tampak sama gilanya saat dia berteriak, aku tahu kamu adalah serigala yang rakus. Anjing seperti kamu tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Jack, kamu harus membunuhnya sekarang.
Jack menyipitkan matanya sedikit saat dia mengangkat pedang abu-abu di tangannya. Saat itu, Jack benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh. Lurain tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, tapi dia sudah lepas kendali. Setelah mengambil langkah mundur, dia berhenti. Dia meraung, "Aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Kamu membutuhkan kami bertiga untuk melewati Seven Deaths Array. Jika kamu membunuhku, kamu akan gagal. Kamu tidak akan bisa memasuki kota Valet lagi." Terus, ejek Mart, "Kami akan membunuhmu terlebih dahulu dan lihat apa yang terjadi. Menurutmu siapa dirimu sehingga memandang rendah kami prajurit dari dunia kelas 3? Kami memiliki banyak prajurit yang kuat, dan salah satu dari mereka dapat membunuhmu dengan mudah." Tidak, saat dia hendak menyerang, Jack tiba-tiba angkat bicara. Dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Dia menatap pedang di tangannya. Pada saat itu, aura di pedangnya beredar dengan liar. Dia memang memiliki niat untuk membunuh sekarang dan bahkan akan mengabaikan konsekuensi apapun. Namun, pemikiran itu tampak sangat aneh. Sejak kapan dia jadi orang seperti itu? Siapa Lurain itu? Tidak peduli seberapa sombongnya Lurain. Lurain adalah, dia tidak akan menyerang Seven Deaths Array. Tujuannya adalah memasuki kota Valet dan membuka Vibran Hall untuk memperkuat dirinya. Dia tidak ada di sana untuk melakukan apa yang dia suka dan kehilangan kesabaran seperti itu. Dia bukan anak kecil. Mengapa dia mengabaikan konsekuensi dari tindakannya dengan begitu mudah? Tidak hanya tindakannya yang aneh, tetapi Lurain dan Mart juga bertingkah aneh. Mart sama sekali tidak mendengar Jack. Dia hanya punya satu pikiran saat itu, yaitu membunuh Lurain. Hanya dengan begitu kemarahannya akan dipadamkan. Namun, dia melihat Jack tiba-tiba terdiam dan mengerutkan kening seolah-olah ragu-ragu. Bab 3704. Mart mulai cemas saat melihatnya. Dia mungkin bisa berurusan dengan Lurain jika dia memutuskan untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pria itu, tetapi dia harus membayarnya dengan nyawanya. Jack berbeda. Dengan keahlian Jack, menghadapi hama seperti Lurain akan mudah. Mart berkedut sebelum dia mendesis, "Tangkap dia, Jack. Kita tidak bisa melepaskan orang ini. Dengarkan saja apa yang dia katakan. Begitu dia keluar, dia akan menyebarkan rahasiamu. Ini akan menimbulkan banyak masalah setelahnya, itu. Musuhmu akan menemukanmu, dan kamu akan mendapat banyak masalah. Saat itu sudah terlambat. Kita harus berurusan dengannya sekarang untuk mencegahnya." Lurain menggertakkan giginya dengan keras saat dia berkata dengan keras, "Mart, dengarkan di sini, bahkan jika Jack membunuhku, aku akan memastikan untuk menyeretmu bersamaku. Kamu tidak akan lepas begitu saja. Aku akan mencabik-cabikmu." Petik 2. "Diam sekarang," teriak Jack. "Tenang, dan dengarkan aku." Mereka berdua terdiam pada saat yang sama ketika mereka menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Jack meninggikan suaranya dan berkata dengan serius, "Kita telah ditipu. Berhenti berdebat." Mendengar itu, mereka berdua semakin bingung. "Tertipu? Naik apa?" Jack mengerutkan kening dan melanjutkan, "Apakah kalian berdua memperhatikan bahwa tindakan kalian tidak sesuai karakter? Mart, kamu sangat membenci Lurain, tetapi kamu tidak pernah memulai masalah. Juga, kamu tidak akan pernah kasar dengan kata-katamu. Kamu ingin melewati ini dan masuk ke kota Valet juga. Bahkan jika kamu memiliki beberapa hal untuk dikatakan di dalam hatimu, kamu akan mengesampingkannya untuk saat ini dan menunggu, bagi kami untuk melewati Seven Deaths Array terlebih dahulu. Saat ini, Anda tidak peduli tentang apapun, dan Anda hanya melampiaskan semua amarah Anda." Kata-kata Jack membangunkan Mart. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah juga. Dia merasa seperti dia sangat temperamental. Dia ingin tetap tenang, tapi sepertinya ada api di hatinya. Semakin dia memandang Lurain, semakin marah dia. Lurain kurang lebih sama. Dia selalu pemarah, tetapi dia memastikan untuk mengendalikan diri sejak Jack ada di sana. Namun, setelah dia ditantang oleh Mart, dia seperti kehilangan kendali. Kemarahan dan api di hatinya membakar rasionalitasnya. Itu pada tingkat di mana dia bahkan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Jack menarik napas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya. Mereka masih dikelilingi oleh cahaya ungu, dan tempat itu masih tampak sangat sunyi. Namun, samar-samar Jack bisa merasakan perasaan membunuh di bawah keheningan.
Jack menarik napas dalam-dalam lagi sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, arai pembunuh api diaktifkan saat aku mengambil langkah ketujuh. Kita sudah jauh ke dalam barisan sekarang. Ketika Jack mengatakan itu, mereka berdua tercengang. Mark berkata dengan bingung, apa? Susunan pembunuhan diaktifkan. Mengapa tidak ada yang berubah? Jack mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Api di hati kita diaduk oleh susunan pembunuh. Itu adalah api kebencian, kemarahan, dan kecemburuan. Susunan pembunuh api tidak bertentangan dengan keterampilan kita, tetapi milik kita, emosi. Kata-kata Jack mengungkap kunci susunan pembunuhan. Mereka berdua akhirnya menyadarinya juga. Mereka saling bertukar pandangan kaget satu sama lain, tidak menyangka itu adalah kebenaran. Keduanya masih berjuang untuk menekan amarah mereka dan masih saling membenci. Mereka masih ingin melampiaskan emosinya. Bahkan emosi Jack pun diaduk oleh susunan itu, apalagi mereka berdua. Jack mulai berbicara dengan dingin. Bab 3705, dengar, kalian berdua. Tidak peduli seberapa marahnya kalian, lebih baik kalian tetap mengendalikan diri. Mulai saat ini, jangan berkata apa-apa. Duduk dan istirahatlah bersamaku. Sirkulasikan energi di tubuh kalian dan coba lihat jika ada masalah dalam sistem Anda. Mereka berdua mengangguk, menyadari betapa buruk masalahnya juga. Jika mereka terus membiarkan arai mengendalikan emosi mereka bisa saja kehilangan nyawa. Meskipun mereka kehilangan kesabaran sebelumnya, mereka mempertahankan beberapa rasionalitas setelah kata-kata Jack. Mereka bertiga kemudian duduk dan mulai memeriksa tubuh mereka. Jack merasa susunan pembunuh api mungkin tidak akan dapat memengaruhi kondisi mental mereka secara langsung. Itu mungkin mulai mempengaruhi tubuh mereka tanpa mereka sadari, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas emosi mereka. Jack menutup matanya dan mengedarkan energi jiwanya ke seluruh tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Setelah 15 menit, Jack tiba-tiba membuka matanya. Jadi di sini. Ketika energi jiwanya mengalir dekat ke jantungnya, tiba-tiba dia menemukan bara api kecil setipis rambut. Bara api itu menyala di daerah itu secara rahasia. Jack menarik napas dalam-dalam, tidak tahu bagaimana bara itu bisa masuk ke tubuhnya tanpa sadar. Jack sangat percaya diri dengan keahliannya. Dia merasa seperti dia akan berhasil melewati setiap tantangan di dunia berputar selama dia menganggapnya serius. Namun, bara kecil itu hampir membuatnya menyerang Lurain. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia melakukan itu. Mungkin saja mereka dianggap gagal saat dia bahkan sedikit melukai Lurain. Jika itu masalahnya, dia akan kehilangan segalanya. Rencananya akan menjadi asap. Vibran Hall adalah sesuatu yang sangat penting bagi Jack. Sejak dia mengetahui tentang tempat itu, sebagian besar rencana Jack untuk masa depan berpusat pada tempat itu. Tidak ada orang idiot di dunia ini. Para prajurit dari dunia kelas 2 telah menghabiskan banyak uang hanya untuk membukanya. Mereka bahkan dengan hati-hati menyusun begitu banyak rencana untuk mengumpulkan Heartblood para pejuang dari dunia kelas 3, yang membuat mereka marah. Berbagai perang telah dimulai berkat itu, dan para prajurit dari dunia kelas 2 telah kehilangan banyak hal. Mereka sepenuhnya mengabdikan diri untuk membuka Vibrantol. Jack telah melihat semuanya. Fakta bahwa begitu banyak usaha dan begitu banyak persiapan telah dilakukan untuk itu secara alami berarti Vibran Hall layak untuk semua itu. Ada desas-desus bahwa ada harta yang bisa mengubah nasib seseorang di dalamnya, dan Jack yakin ini benar. Kalau tidak, mereka tidak akan bekerja terlalu keras untuk membuka Vibran Hall. Vibran Hall berada di Violet City. Jika dia gagal masuk ke Violet City, dia bisa melupakan Vibran Hall. Dia hampir gagal berkat bara kecil itu. Jack menggunakan energi jiwanya untuk membungkus bara itu. Bara meronta-ronta dengan panik, tetapi energi jiwanya lebih besar. Itu hanya berjuang sesaat sebelum padam. Tiba-tiba, semua kemarahan yang dia rasakan sebelumnya hilang sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana bara itu mengendalikan emosinya, tapi itu tidak lagi penting. Hal kecil itu hampir menghancurkan segalanya baginya, jadi Jack agak takut. Bab 3706. Benar saja, mereka harus selalu waspada. Bahkan jika mereka bertindak berbeda, mereka harus segera mengetahuinya. Jack menarik napas dalam-dalam saat menghadapi Lurain dan Mark, yang masih menyelidiki tubuh mereka, berkata, itu sedikit di bawah hatimu.
Ketika mereka mendengar instruksi Jack, mereka segera menemukan bara yang mengendalikan emosi mereka. Itu mudah diperhatikan, tetapi bagian yang sulit adalah kenyataan bahwa mereka tidak menyadarinya. Mereka mengira bahwa mereka sendirilah penyebab hilangnya kendali, yang merupakan bagian paling menakutkan. Mereka hampir gagal karena itu. Tanpa kendali api, keduanya masih tidak menyukai satu sama lain, tetapi mereka tidak akan saling berhadapan seperti sebelumnya. Itu karena mereka tahu bahwa tujuan mereka berada di sana adalah untuk memasuki kota Violet dan tidak saling bertarung sampai mati. Setelah mereka bertiga menyingkirkan api di hati mereka, susunan pembunuh api pada dasarnya sudah berakhir. Jack bangkit lagi dan menghela napas. Berhati-hatilah, kalian berdua. Jangan membuat kesalahan lagi. Mereka berdua menganggukkan hati dengan panik, tidak lagi berani mengatakan apapun. Pintu masuk ke kota Violet berada di sebelah timur kota. Pintu masuknya dilindungi oleh penghalang ungu. Mereka yang melewati Seven Death's Array akan dapat memasuki kota Violet melalui penghalang. Setelah menghabiskan 4 jam penuh di Seven Death's Array, Jack dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dan memasuki kota Violet. Mereka bertiga tidak terlihat dalam keadaan yang baik. Mart dan Lurain tampak sangat pucat seolah-olah mereka sakit parah. Mereka tampak seperti putus asa. Jack tidak terlihat ringkih seperti mereka berdua, tapi dia tegang. Bahkan lengan bajunya telah rusak. Lurain terengah-engah saat tangannya gemetar. Dia menelan ludah sambil berkata, akhirnya kita keluar. Kupikir kita akan mati di sana. Setiap 7 langkah yang mereka ambil adalah susunan pembunuhan baru. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka akhirnya bisa melihat matahari lagi. Setelah melewati susunan pembunuh api, mereka segera memasuki bumi, susunan pembunuhan. Syukurlah, susunan pembunuh bumi tidak serumit yang sebelumnya, meskipun itu sendiri sulit. Dengan keahlian Jack, mereka berhasil mengoper dengan mudah. Setelah itu adalah susunan pembunuh angin. Hanya Jack yang diuji di sana, dan mereka berdua hanya mengarang angka. Pada akhirnya, semua susunan lainnya ditangani melalui keterampilan Jack. Mereka sama sekali tidak sesulit beberapa susunan pertama, yang mengejutkan mereka bertiga. Bagaimanapun, beberapa larik pertama hampir menyebabkan mereka gagal, tetapi mereka melewati beberapa larik terakhir tanpa hambatan. Arai 7 kematian menempatkan yang paling sulit di tengah. Terlepas dari itu, mereka akhirnya keluar. Selain lengan Jack yang hampir tersambar petir di barisan terakhir, yang lainnya berjalan cukup lancar. Meskipun demikian, Lurain dan Mart masih merasa hampir tidak berhasil keluar. Mart menegakkan dirinya saat dia mengerutkan kening ketika dia melihat aliran prajurit yang tak ada habisnya di depan mereka. Saat mereka masuk, mereka melihat beberapa prajurit bergegas. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, semua prajurit memiliki ekspresi cemas yang sama di wajah mereka. Mereka semua tampak seperti sedang terburu-buru. Seolah-olah waktu jauh lebih berharga di sini daripada di tempat lain. Mereka bertiga bingung ketika mereka melihat pemandangan itu. Mengapa semua orang begitu terburu-buru? Apakah sesuatu terjadi? Mereka bertiga bahkan tidak menarik perhatian saat melangkah masuk. Semua orang terus bergerak dengan kerutan cemas di wajah mereka. Mart mengerutkan kening dan berkata, ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi apa? Bab 3707. Lurain menoleh untuk melihat Mart dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ada berbagai emosi di matanya, banyak kebencian dan kemarahan tapi ragu-ragu juga. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengumpulkan keberanian untuk menatap Jack. Jack, maafkan saya atas apa yang telah saya lakukan. Saya mengatakan banyak hal kasar kepada Anda sebelum ini murni karena ketidaktahuan. Saya pikir Anda adalah seseorang yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Saya buta. Mohon maafkan saya dan ampuni hidup saya. Petik 2. Mereka berada di area yang membatasi pertempuran, jadi Jack tidak bisa menyerangnya di sana. Namun, dengan keahlian Jack, akan sangat mudah baginya untuk melakukan sesuatu padanya. Betapapun sombongnya dia, Lurain tidak berani menyinggung Jack. Dia berdoa agar Jack menunjukkan belas kasihan padanya. Jack menatap Lurain. Jadi, apakah kamu berencana untuk bergerak sendiri? Lurain mengangguk. Dia tidak berani terus mengikuti Jack. Jika Jack tidak senang dengannya, dia akan tersingkir hanya dengan gelombang sementara dia tidak bisa melawan sama sekali. Bagi Lurain,
Jack seperti bom waktu. Lurain hanya akan merasa nyaman jika dia meninggalkan Jack. Namun, Jack tertawa dan berkata dengan dingin, jika saya membiarkan Anda pergi, dan Anda berbalik dan menyebarkan informasi tentang saya, bukankah saya akan dirugikan? Saat dia mendengar itu, Lurain mulai berkeringat dingin. Sementara dia dikendalikan oleh susunan pembunuh api, dia tidak memperhatikan mulutnya sama sekali. Kepalanya dipenuhi dengan pikiran untuk meniup saja. Semuanya, jadi dia mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa masalah itu akan dilupakan setelah rangkaian pembunuhan selesai, tetapi Jack ingat apa yang dia katakan dan mengungkitnya juga. Lurain menarik napas dalam-dalam, merasakan hawa dingin di tubuhnya. Aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku saat itu, dan aku mengatakan hal-hal tanpa memikirkannya. Tolong jangan menganggapnya serius. Tidak peduli seberapa beraninya aku tidak akan berani menyebarkan informasi tentangmu. Saat aku melakukan itu, kamu akan tahu itu aku, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Lalu, aku akan menyinggungmu. Apakah aku masih bisa bertahan di dunia berputar? Juga, jika bukan karena kamu dan keterampilan, saya tidak akan pernah bisa memasuki kota. Jika saya melakukan itu, saya akan menjadi orang yang paling tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli seberapa pemarah dan tidak sopannya saya tidak akan melakukan sesuatu yang begitu tercela. Ketika dia mengatakan semua itu, Lurain bersiap untuk bersumpah pada Jack. Mark menyeringai di wajahnya saat dia mendengarkan. Dia sama sekali tidak mempercayai Lurain. Selama seseorang menawarkan harga tinggi untuk informasi Jack, Lurain akan menjadi orang pertama yang menawarkannya. Meskipun keterampilan Jack luar biasa, dia tidak akan dapat menemukannya selama dia bersembunyi dengan cukup baik. Lurain menyemburkan janji-janji kosong. Jack tertawa sambil menatap Lurain dengan dingin. Sejujurnya, saya tidak peduli jika Anda menyebarkan informasi tentang saya. Jika seseorang ingin menemukan saya, jadilah tamu saya. Saya akan berurusan dengan sebanyak mungkin. Namun, sebelum Vibran Hall dibuka, saya tidak ingin terlalu banyak masalah. Aku tidak percaya sama sekali dengan apa yang kamu katakan, jadi kamu harus mengikutiku untuk saat ini. Setelah Vibran Hall dibuka, aku akan membiarkanmu bebas. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau setelah itu. Bab 3708. Itu adalah rencana yang paling dapat diandalkan. Jack sama sekali tidak bisa mempercayai Lurain. Dia melihat melalui kepribadian Lurain, dan dia pasti akan menumpahkan segalanya ke dunia ketika diberi kesempatan, yang tidak diragukan lagi akan menarik banyak perhatian. Jack tidak takut, tetapi dia juga tidak ingin terlalu banyak kesulitan. Lebih baik menjaganya tetap ada. Mark membelalak saat dia berkata dengan suara serak, Jack, jika satu orang mengikutimu, kamu mungkin juga punya dua. Mengapa aku tidak tinggal bersamamu juga? Lagi pula, Violet City adalah kota tingkat 2. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin akan mengalami bahaya. Tetap di sisi Anda akan membuat segalanya jauh lebih aman. Jangan khawatir, saya tidak akan merepotkan Anda. Jack mengangkat alis saat dia menatap Mark dengan penuh arti. Setelah memikirkannya, Jack mengangguk. Lagi pula, mereka tidak masuk kota kekacauan. Mereka harus mengikuti aturan untuk semua tantangan. Selama mereka berdua tidak berpartisipasi, mereka tidak akan bisa menyeretnya ke bawah. Karena itu masalahnya, Mark bisa mengikuti mereka jika dia mau. Lurain menghela nafas tak berdaya, tidak berani mengatakan hal lain. Bagaimanapun, ini pada dasarnya adalah kesempatan baginya. Jika dia bersikeras menentangnya, Jack mungkin memutuskan untuk membunuhnya. Dia perlu bertindak lebih patuh sehingga mereka akan lengah di sekelilingnya. Begitu Vibran Hall dibuka, dia akan bebas. Mereka bertiga mencapai kesepakatan, dan mulai berdiskusi kemana mereka harus pergi selanjutnya. Jack mengerutkan kening sebelum mengeluarkan lencana dari Mustard Seed. Lencana itu terbuat dari emas, bebas dari tulisan, pola, atau ukiran. Jika seseorang mengabaikan materialnya, maka itu hanya sepotong logam seukuran telapak tangan. Itu adalah hadiah Jack untuk menyelesaikan kesulitan emas. Hadiahnya bukan hanya lencana tetapi juga 3 barang mahal. Ada pil dan 2 bahan berbeda, pil 3 mata air, buah hati beracun, dan rumput Dragon Scale. Semuanya bernilai tidak kurang dari 40 juta. Semakin tinggi level kota,
semakin berharga hadiahnya. Sebelum memasuki dunia berputar, Jack telah menetapkan tujuan untuk mendapatkan setidaknya 900 juta kristal roh. Saat itu, dia mengira itu adalah jumlah yang jauh, bahwa dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan itu. Namun, belum genap setahun, dan Jack dengan cepat mencapai tujuannya. Jika dia menjual semua yang dia bisa dan menjumlahkan semua yang dia miliki, dia seharusnya memiliki setidaknya 500 atau 600 juta. Jack tidak merinci perhitungannya, tapi itu sudah pasti minimum. Memikirkan hal itu saja sudah membuat Jack tersenyum. Dia masih punya 1 tahun lagi sampai dunia berputar ditutup. Selama dia bekerja keras, tidak masalah baginya untuk mengumpulkan 900 juta kristal roh. Kemudian, dia akan bisa mendapatkan kristal kelas 9 dan mengincar Wild Gorge Pass. Jack menyentuh lencana di tangannya. Bahan lainnya tidak murah, tetapi Jack yakin bahwa yang paling berharga adalah lencana di tangannya. Namun, suara lama itu tidak muncul lagi setelah dia mendapatkan hadiahnya, jadi dia tidak pernah diberitahu untuk apa lencana itu. Jack dengan hati-hati melihat lencana itu. Itu tampak biasa seperti itu, hanya sepotong logam biasa. Tidak ada lagi yang tampak istimewa tentang itu sama sekali. Mark juga melihat lencana di tangan Jack. Setelah beberapa saat, dia menggaruk hidungnya dan terbatuk ringan, berkata dengan hati-hati, lencana ini pasti memiliki fungsi khusus, tapi kita mungkin perlu menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Jack, kenapa kita tidak memutuskan di mana kita harus pergi dulu? Jika Jack terus mencoba melihat lencana emas itu, dia mungkin tidak akan bisa mengetahuinya untuk waktu yang lama. Mark memandangi para prajurit yang dengan cemas berjalan-jalan, dan dia merasakan campuran kegembiraan dan kegugupan juga. Bab 3709. Mark sangat ingin bergegas dan melihat apa yang ada di dalam kota Fallet. Fallet City adalah kota tingkat 2, jadi ada sesuatu yang unik tentangnya. Bahkan jika Mark tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari kota, itu bagus untuk mengalami berbagai hal dan memperluas wawasannya. Jack mengangkat alis dan menatap Mark, hendak mengatakan sesuatu ketika cahaya merah tiba-tiba muncul dari tangannya. Dia melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa kata-kata "Capture Hall" tiba-tiba muncul di lencana yang tidak ada apa-apanya. Apa itu balai penangkapan? Di tengah kebingungannya, cahaya merah redup tiba-tiba muncul dari lencana, mengarah ke utara. Jack segera mengerti bahwa lencana itu membawanya ke Capture Hall. Mungkinkah lencana itu berguna di sana? Lurain dan Mark juga melihat dengan rasa ingin tahu. Jack mengangkat alisnya dan berkata, "Ke balai penangkapan." Vibran Hall berada di dalam Fallet City. Semua tantangan di berbagai kota memiliki nama khusus. Mungkin saja Capture Hall tidak jauh dari Vibran Hall. Mereka bertiga mengikuti lencana itu dan tiba di luar sebuah istana besar. Istana itu berdiameter setidaknya 10 km. Itu sangat tinggi sehingga atapnya menyentuh langit. Seluruh istana seperti gunung kecil yang berdiri di depan semua orang. Istana besar memiliki plakat di tengah yang bertuliskan, Capture Hall, dan banyak orang yang bersemangat berkumpul di sekelilingnya. Tidak peduli apakah mereka pergi atau masuk, ekspresi mereka penuh kegembiraan. Itu adalah ekspresi yang sangat familiar bagi Jack. Dia secara teratur melihatnya di kota tingkat 6 dan 4. Saat Jack berjalan menuju Capture Hall, dia dapat dengan jelas mendengar semua diskusi di sekitarnya. Kegagalan lagi, ini sudah menjadi kelompok kedua. Mengapa binatang berbulu ungu begitu sulit untuk dihadapi? Kurasa kita perlu 3 kelompok lagi untuk membunuhnya. Itu mungkin tidak benar. Binatang berbulu ungu adalah salah satu binatang terkuat yang pernah kulihat hari ini. Seekor binatang yang hampir pada tingkat itu muncul sebelum ini, dan bahkan 10 kelompok tidak dapat menghadapinya. Pada akhirnya, Seymour adalah orang yang membunuhnya. Seymour, yah, aku tidak terkejut. Hanya seseorang yang sangat kuat seperti dia yang mampu menghadapi monster sekuat itu. Namun, kudengar bahkan Seymour hanya berhasil mendapatkan 5 life point. Itu benar, dia mendapatkan 5 life point, tapi ada apa dengan nada itu? Apa maksudmu, hanya 5 life point sudah banyak, oke. Apa menurutmu itu tidak berharga? Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan itu, poin. Jack tidak asing dengan nama Seymour. Dia telah mendengarnya disebutkan sebelumnya. Seymour adalah prajurit terkuat dari dunia kelas 2.
Dia sangat terkenal, terlebih lagi di kota-kota tingkat tinggi. Jack merasa dia harus menghadapi Seymour pada akhirnya. Lagi pula, Seymour berasal dari dunia kelas 2, musuh alami dunia kelas 3. Ketika ada keuntungan yang dipertaruhkan, mereka pasti tidak akan menahan diri. Namun, Jack sama sekali tidak khawatir. Baik Lurain maupun Mark tampak sangat tertarik dengan diskusi tersebut. Meskipun mereka tidak tahu apa itu binatang berbulu ungu atau apa itu life point, mereka tahu bahwa itu berhubungan dengan balai penangkapan. Dari semua diskusi, mereka dapat melihat bahwa olah tangkap bukanlah tempat yang bisa ditantang oleh prajurit biasa seperti mereka. Hanya seseorang sekuat Jack yang bisa menantangnya. Meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi, bukanlah ide yang buruk untuk menghibur diri mereka sendiri di sini. Keduanya memperkirakan masih ada waktu sampai Vibran Hall dibuka. Mereka tidak akan melakukan apa-apa sampai saat itu, jadi sebaiknya mereka menghibur diri sendiri. Bab 3710. Saat mereka memasuki aula tangkap, mereka terguncang oleh atmosfer. Setelah mereka masuk, yang menyambut mereka adalah tangga yang sangat besar. Mereka berdua berjalan ke atas, dan apa yang mereka lihat adalah sebuah arena besar. Penonton memenuhi tribun, dan mereka berteriak dan bersorak keras. Sayapnya, potong sayapnya, kenapa kamu menatap ekornya? Ini membuat frustrasi. Aku bertaruh 3 juta untukmu. Apa kamu tahu apa yang bisa dibeli dengan itu? Bertarunglah dengan benar. Kenapa kamu sangat cemas? Aku sudah memberitahumu untuk mempertaruhkan kristalmu pada Tulsen atau Nilah, tetapi kamu tidak mendengarkan. Apa gunanya menjadi sangat cemas sekarang? Jika orang itu berhasil mendapatkan poin kehidupan paling banyak, aku akan membiarkanmu menendang kepalaku. Sebagian besar prajurit di tribun sangat bersemangat. Mereka berteriak dan menjerit, mengutuk setiap menit. Hal itu membuat Jack mengernyit kesal. Dia paling benci tempat bising seperti ini. Bagaimanapun, dia harus menghadapinya. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Mark dan Lurain tampak jauh lebih bersemangat daripada dia, karena terseret oleh atmosfer. Mereka berdua mulai melihat ke arah arena di bawah. Di panggung besar ada binatang selebar 9 meter dan tinggi 15 meter, berdiri di tengah panggung, 10 prajurit di sekitar binatang itu dengan panik menyerangnya. Semua 10 dari mereka memiliki kerutan di wajah mereka. Mereka terus-menerus menghindari serangan dari binatang itu saat mereka mencoba menyerang diri mereka sendiri. Namun, jelas bahwa para prajurit berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bulu binatang itu lebih tajam dari anak panah. Dengan nyala api ungu menyala di sekitar bulunya dan menembak ke arah para prajurit. Bulu-bulu yang menyala itu akan membentuk kawah di tanah dimanapun mereka menyerang, dan kawah itu akan bersinar dengan api ungu. Meskipun tanah dibuat dengan bahan khusus, sepertinya akan meleleh karena api. Sebagian besar bulu yang terbakar tidak mengenai apa saja. Para prajurit di sekitar binatang itu semuanya sangat waspada. Saat binatang itu memulai serangannya, mereka semua menggunakan keahlian mereka untuk menghindarinya. Namun, seseorang tidak beruntung, lengannya terkena bulu. Api ungu langsung membakar lengan pria itu, menyebabkan pria itu berteriak kesakitan. Dia menggunakan tangannya yang tidak terluka dan dengan panik mencoba memadamkan api saat dia mengedarkan energi sejatinya untuk memadamkannya juga, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. Nyala api itu seperti parasit. Setelah melukai lengan pria itu, ia terus merangkak naik ke atas kepalanya. Orang itu sangat kesakitan sehingga suaranya serak. Dia benar-benar gila. Jika api mencapai kepalanya, dia mungkin akan mati di tempat. Menyaksikan adegan itu, penonton yang kacau menjadi sedikit tenang, menyebabkan tangisan penderitaan orang tersebut menjadi lebih intens. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Orang itu dengan panik mencoba memadamkan api sambil berteriak kesakitan. Dia menerjang ke tanah, dengan panik berguling-guling dan mencoba memadamkan api. Setelah sekian lama, dia hampir tidak berhasil memadamkan api. Namun, seluruh lengannya telah terbakar sampai garing. Itu membuat pemandangan yang mengerikan. Pria itu bahkan menangis karena kesakitan. Bersambung.